Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Adnan Rabbani dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, NPM 2310631110069. Pada kesempatan kali ini saya akan menunaikan terkait dengan ujian tengah semester dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diajar oleh Bapak Amar Muzaki. Baik, di sini saya akan menjawab terkait dengan persoalan nomor pertama. Terkait dengan nomor pertama, pastinya membahas bagaimana pengertian pendidikan filsafat pendidikan Islam untuk mempengaruhi praktik pendidikan madrasah dan pesantren pastinya. Nah, secara sederhana, filsafat pendidikan Islam itu adalah sebuah pemikiran yang mendalam tentang pendidikan yang berlandaskan Al-Quran, ya. Pendidikan Al-Quran dan hadis yang konsepnya pasti menekankan terkait dengan integritas dan ilmu duniawi dan ukhrawi, sehingga pendidikan tidak hanya mencetak sebuah individu yang cerdas dan berintelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Nah, kita bisa mengambil contoh salah satunya dari pesantren saya, bagaimana pesantren saya menerapkan hal-hal tersebut, bagaimana menciptakan tafaqquh fiddin. Nah, jadi terkait dengan nomor pertama, bagaimana caranya menyambung terkait dengan dunia dan akhirat. Pastinya kalau di pesantren kita diatur 24 jam di sana. Bagaimana kita dari pendidikan kita dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, di situ kita juga diajarkan dari bangun tidur kita langsung mengucapkan doa, kita langsung diarahkan ke masjid untuk melaksanakan sholat tahajud. Setelahnya kita langsung disuruh murojaah sambil menunggu sholat subuh. Kita melakukan sholat subuh, setelah sholat subuh kita langsung disuruh melakukan doa al-maqsurat dan dilanjut dengan hafalan Quran kembali. Dilanjut lagi dengan persiapan untuk melanjut kepada ke sekolah, dan di sekolah kita selama 8 jam kita melaksanakan pembelajaran formal. Kita akan lanjut kepada kayak istirahat sejenak. Lanjut lagi, nanti kita akan diberikan waktu untuk tambahan murojaah. Setelahnya kita langsung sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita langsung melaksanakan kajian atau kitaban kalau misalnya di Jawa Barat, dan kita langsung dan isya kita langsung ada yang namanya belajar bahasa Arab gitu. Jadi seluruhnya itu sudah diatur bagaimana sela-sela waktu yang biasanya digunakan untuk berleha-leha itu dipadatkan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yang holistik, yang bagaimana kita tuh sebagai manusia yang memang dituntut untuk menjadi sebuah insan yang berakhlakul karimah dengan tantangan yang bisa dibilang krisis moral ya sekarang ya. Maka dari itu terkait dengan filsafat pendidikan Islam itu menjadi sebuah solusi yang terdepan. Tinggal bagaimana kita sebagai calon guru menerapkan filsafat pendidikan Islam tersebut yang bisa sesuai dengan era kekinian. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan soal nomor 2. Terkait dengan bagaimana kita membandingkan filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat. Nah, terkait dengan filsafat pendidikan Islam, pastinya berlandaskan dengan wahyu ilahi seperti Al-Quran dan Al-Hadis yang mengintegrasikan aspek duniawi serta ukhrawi.
Sementara itu, filsafat pendidikan barat lebih mengedepankan sebuah rasionalisme dan empirisme sehingga fokus utamanya adalah pengembangan kognitif. Semisal, dalam pendidikan Indonesia, filsafat barat sering diterapkan melalui pendekatan berbasis teknologi dan inovasi pada kurikulum modern. Namun, kelemahannya adalah kurangnya perhatian aspek spiritual pada moral siswa. Dan sebaliknya, pendidikan Islam itu unggul dalam membentuk sebuah karakter siswa yang berakhlak mulia. Tetapi sayangnya kita tuh sering dihadapi dengan tantangan adaptasi teknologi yang sangat cepat, yang membuat para guru-guru pendidikan agama Islam harus cepat beradaptasi. Sedang kurikulum itu cepat berganti. Maka dari itu terkait dengan pastinya ada sebuah kajian-kajian yang diperlukan untuk filsafat pendidikan Islam itu bisa beradaptasi. Tetapi dengan cepatnya kurikulum berganti, banyak dari pendidik itu tidak bisa beradaptasi dengan cepat dari kurikulum satu ke kurikulum lain, sehingga untuk filsafat pendidikan Islam bisa diterapkan secara cepat itu lumayan susah untuk dilakukan. Mungkin seperti itu. Oke, baik, lanjut ke soalan nomor ketiga, yaitu terkait dengan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam yang pastinya mencakup banyak aspek seperti tujuan pendidikan, kurikulum, metode pengajaran, hingga lingkungan belajar. Nah, elemen-elemen penting tersebut kita harus perhatikan meliputi dengan nilai-nilai tauhid sebagai landasan utama, pengembangan akhlak mulia, serta keseimbangan antara ilmu duniawi dan ukhrawi. Nah, sebagai contohnya, dalam pengembangan kurikulum Islam, kita harus memastikan bahwa setiap mata pelajaran baik agama maupun yang umum itu dapat saling melengkapi untuk membentuk sebuah generasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga bertakwa. Nah, berarti ini menjadi sebuah tantangan bagi guru-guru pendidikan agama Islam, bagaimana kita bisa menyampurkan apa yang menjadi sebuah hal duniawi. Semisal kita bisa mengungkapkan dengan beberapa fakta-fakta sains, seperti bagaimana gunung berapi masih bisa mengeluarkan laharnya, sedang laut pun tidak bisa memadamkan apinya tersebut. Yang kedua, kita juga bisa melihat bagaimana laut itu terbelah. Dan ketiga, kita juga bisa melihat bagaimana besi yang dikirimkan oleh Allah dari luar bumi. Nah, makanya itu kita sebagai guru, sebagai calon guru, kita tuh harus pintar-pintar dalam menganalogikan sebuah hal untuk membantu peserta didik kita memahami agar Islam tuh sebenarnya nggak sempit, Islam tuh luas gitu, seperti itu. Oke, baik, jadi terkait soal dengan nomor 4, dalam konteks modernisasi, prinsip filsafat Islam yang pastinya sangat relevan dengan zaman sekarang. Sebenarnya bukan sebenarnya relevan, tapi mungkin bagaimana caranya filsafat pendidikan Islam dalam beradaptasi, itu tuh butuh kajian yang lumayan mendalam, sehingga untuk diterapkan kepada peserta didik itu lumayan membutuhkan waktu dan riset yang nggak cepat gitu, karena memang butuh banyak riset gitu. Nah, seperti salah satu penerapannya dengan pastinya kita memanfaatkan teknologi dalam nilai pembelajaran Islami. Nah, kalau misalnya kita lihat ya sekarang mungkin tantangannya guru-guru PAI sekarang itu tuh mungkin seperti yang saya lihat sedikit ya, kayak sedikit guru-guru tuh yang menggunakan
sebuah teknologi dalam pengajaran. Nah, itu mungkin bisa menjadi sebuah inovasi, seperti kita mungkin menggunakan sebuah quizzes atau kita mungkin menggunakan Google Form dan yang lain-lain, sehingga hal-hal tersebut tuh bisa membantu guru dalam mengimbangi diri dalam dunia era eh, era apa namanya, era teknologi 4.0. Semisal mungkin kalau misalnya kita lihat juga kan ya, bagaimana lembaga-lembaga pendidikan Islam tuh banyak yang menggunakan platform e-learning gitu ya. Mungkin bisa kita lihat seperti Quora dan di situ lumayan lengkap ya bagaimana eh, perdebatan atau mungkin seperti anak-anak yang disuruh mencari tugas oleh gurunya terkait dengan referensi yang lumayan detail dan lengkap di sana dengan perdebatannya yang bisa dibilang tinggi. Di situ tuh bisa juga diajarkan terkait dengan bagaimana tafsir Quran dan uh, fikih. Nah, di situ perdebatannya lumayan bagus. Mungkin kita juga bisa menggunakan seperti Al-Quran digital atau juga mungkin apa namanya, kayak tafsir fikih gitu, yang digital secara interaktif dengan cara pastinya dengan cara itu nilai-nilai Islam juga bisa terjaga sambil mengikuti perkembangan teknologi yang sudah terjadi sekarang seperti itu. Oke, baik, lanjut terkait dengan soal nomor selanjutnya, yakni soal nomor 4. Bagaimana filsafat pendidikan Islam memiliki peran yang penting dalam membentuk sebuah karakter siswa. Nah, dalam nilai-nilai tauhid seperti akhlak mulia dan tanggung jawab sosial pastinya menjadi sebuah fondasi utama dalam sebuah proses pembelajaran. Sebagaimana dokter, nih kita juga ada sebuah quotes dari Imam Al-Ghazali. Beliau menjelaskan terkait bagaimana menganalogikan sebagai sebuah dokter ya. Jikalau memberikan pasiennya dengan satu macam obat saja, niscaya ia akan membunuh kebanyakan orang yang sakit. Ya, begitupun guru gitu yang menjadi sebuah obat bagi murid-muridnya yang bisa memberantas kebodohannya, sehingga untuk di masa depan mereka bisa lebih menguatkan mereka ya dengan karakter-karakter dan bagaimana uswah yang sudah ditunjukkan oleh gurunya, sehingga anak-anak murid memiliki sebuah figur yang baik untuk mereka contoh. Dengan pastinya dengan sebuah hal tersebut mereka akan menjadi sebuah karakter yang kuat. Pastinya siswa juga tidak hanya menjadi karakter individu yang sukses secara pribadi tentunya, tetapi pastinya mampu memberikan sebuah kontribusi yang positif bagi masyarakat dan lingkungannya. Seperti itu. Baik, jadi untuk soal selanjutnya ya, pastinya terdapat beberapa pendekatan dalam studi filsafat pendidikan Islam ya, seperti pendidikan normatif yang berfokus pada nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Terus juga ada pendekatan historis yang pastinya memahami perkembangan pemikiran Islam dari masa ke masa, serta pendekatan konseptual untuk menyesuaikan dengan tantangan dan zaman. Pastinya ada beberapa pendekatan yang lagi seperti pendekatan konseptual, ada juga pendekatan hermeneutik dan pendekatan lainnya gitu. Mungkin salah satu contoh yang bisa saya berikan adalah pendekatan normatif yang misalnya yang sangat efektif dalam menjaga sebuah keaslian ajaran Islam ya. Sementara pendekatan konseptual membantu menjawab kebutuhan zaman-zaman modern seperti itu. Jadi dengan adanya pendekatan-pendekatan yang sudah saya jelaskan itu pastinya
membantu kayak memancing rasa ingin tahu dari siswa ya, untuk lebih ingin mengetahui bagaimana sih Islam tersebut. Kita bisa menariknya dari sisi yang tadi kita bisa menarik dari sisi historical, kita bisa menarik dari hermeneutik dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Baik, lanjut kepada nomor 7 ya. Di sini kalau dari saya ingin mencoba menciptakan sebuah generasi yang saya sebutkan sebagai generasi Rabbani, yang dimana generasi itu mencetak generasi muda yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, terus juga emosional dan spiritual. Kalau misalnya kita bisa ibaratkan kayak IQ, EQ dan SQ gitu, serta pastinya berakhlak mulia dan memiliki kontribusi positif bagi masyarakat ya. Nah, kurikulum yang saya buat itu mencoba untuk berbasis terkait dengan tauhid ya. Bagaimana kayak integrasi dengan nilai-nilai Islam itu sejalan dengan mata pembelajaran baik itu agama maupun umum gitu. Yang pastinya juga bisa diintegrasikan dengan nilai-nilai tauhid dan akhlakul karimah. Contohnya seperti dalam pembelajaran sains, kita diajak untuk merenungkan kebesaran-kebesaran Allah melalui ciptaannya, seperti itu. Terus juga dalam pembelajaran sejarah, siswa juga belajar tentang tokoh-tokoh Islam yang berakhlak mulia. Nah, saya mencoba membentuk sebuah hidden curriculum ya, yang dimana hidden curriculum ini menjadi sebuah titik pusat di mana hal ini tuh membentuk sebuah karakter siswa yang menjadi sebuah karakter yang lebih Islami gitu. Yang pertama ada kayak mungkin ada mengkaji Al-Quran dan tafsir di setiap pagi gitu. Nah, di situ kita juga di setiap pagi kita mempelajari bagaimana caranya pastinya membaca, kita caranya memahami, bagaimana cara kita mengamalkan Al-Quran gitu. Nah, yang di situ pastinya juga dibimbing tidak hanya Al-Quran tapi juga hadisnya juga. Nah, di situ kita dibimbing oleh satu ustadz yang mungkin di situ kita mencoba untuk berdiskusi yang pastinya lebih ke arah mungkin FGD ya. Bagaimana nanti setiap mungkin nanti dibentuk sebuah kelompok di waktu duha itu, terus diberikan sebuah studi kasus yang harus dipecahkan dengan dalil-dalil Al-Quran. Nah, dari situ pastinya siswa memiliki sebuah skill yang bisa setidaknya diterapkan ya, tidak hanya di dalam tidak hanya sekedar ucapan, tapi siswa tuh paham bagaimana dalil tersebut digunakan. Nah, terus kita juga pastinya mempelajari terkait dengan fikih, mempelajari tentang hukum-hukum Islam dari berbagai aspek kehidupan. Nah, insya Allah dengan seperti itu ya, dengan kehidupan pesantren yang pastinya menjadi hukum 24 jam sebagai sebuah pembelajaran, pasti mungkin lebih mudah kita dalam mengontrolnya. Jadi dengan hal itu tinggal bagaimana caranya guru atau ustadz atau astadid itu lebih memperhatikan anak muridnya gitu. Dan pastinya kita juga mempelajari terkait dengan akhlak dan moral etika dalam Islam ya. Ya, kita juga pastinya mengetahui bagaimana nanti di pesantren tersebut kita harus mencari sebuah uswah. Jadi dari situ kita bakal menyeleksi bagaimana guru-guru tersebut memiliki sebuah uswah yang baik. Nah, dari situ mungkin kita bisa lebih improve bagaimana siswa itu melihat seperti ini loh yang guru contohkan. Oh, caranya guru berjalan tuh seperti ini, caranya guru berbicara seperti ini. Jadi dengan adanya hal tersebut anak murid lebih mudah
uh, mencari sebuah contoh berjalan untuk kehidupannya gitu. Dan pastinya kita akan belajar bahasa Arab. Jikalau kita nggak paham bahasa Arab, kita akan sulit untuk memahami terkait dengan Al-Quran, hadis, dan pastinya ijtima para ulama yang berasal dari yang pastinya menggunakan bahasa Arab seperti itu. Karena pastinya kayak Al-Quran dan sumber itu menjadi sebuah patokan ya, sebuah guide bagi kita. Jadi memang hal itu tuh diperlukan gitu. Nah, terkait dengan pengembangan karakternya, saya akan mencoba membiasakannya dengan ini kayak akhlak mulia gitu. Mungkin pastinya kita juga udah ini ya, saya sudah seperti yang sudah saya jelaskan gitu. Seperti mungkin dengan hal-hal kecil dulu, ketika bertemu dengan sesama teman kita mengucapkan salam, ketika kita melakukan salah kita meminta maaf, dan ketika kita dibantu atau kita diberi sesuatu kita mengucapkan terima kasih. Nah pastinya terus juga harus ada sebuah mentor. Nah fungsi mentor ini pasti menjadi sebuah pembimbing untuk kita, karena terkadang banyak hal yang ingin kita tanyakan, banyak hal yang masih belum kita ketahui terkait dengan Islam, apalagi pada siswa-siswa yang sekarang tuh pasti sangat semangat dengan pertanyaan-pertanyaan yang lumayan mind blowing ya. Jadi bagaimana sebuah mentor tuh bisa mengarahkan mereka gitu. Pastinya kita juga membutuhkan mentor yang berpengalaman dalam bidang agama dan kehidupan, sehingga bisa mengimbangi pertanyaan-pertanyaan mereka yang mind blowing tersebut ya. Nah, terus pastinya dalam pengembangan karakter kita akan menambahkan sebuah kegiatan ekstrakurikuler yang pastinya mendukung perkembangan anak, seperti kayak pramuka. Kita juga bisa melihat bagaimana anak-anak yang sudah ikut dengan pramuka memiliki jiwa mandiri, kepercayaan dirian yang mungkin sangat wow gitu ya, yang mungkin lebih dari rata-rata gitu. Ada juga mungkin seni bela diri dan kegiatan sosial seperti PMI dan yang lain-lain, mungkin seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor terakhir ya. Bagaimana demokrasi pendidikan itu intinya adalah membuat pendidikan bisa diakses oleh semua orang tanpa memandang perbedaan apapun. Nah, filsafat pendidikan Islam juga dengan nilai-nilai keadilannya pastinya punya peran penting adil. Prinsip dasarnya adalah semua manusia di hadapan Allah itu pastinya berhak mendapatkan pendidikan yang layak, karena pandangan manusia di hadapan Allah tuh sama seperti itu. Nah, prinsip tauhid juga pastinya mengajarkan kita tidak ada manusia yang lebih tinggi ataupun lebih rendah dari yang lain. Dari implementasinya kita pastinya harus memberikan akses pendidikan yang sama tanpa memandang suku, agama, ras, ataupun status sosial. Seperti contohnya kita memberikan beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu atau membangun sekolah di daerah-daerah terpencil. Seperti nilai keadilan berarti memberikan sebuah kesempatan emas untuk anak-anak belajar dan berkembang. Kita juga harus memastikan bahwa sumber daya pendidikan dapat dialokasikan secara adil, sedangkan nilai persaudaraan artinya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan ramah. Kita juga harus memerangi bullying dan diskriminasi di sekolah. Contoh implementasinya pastinya banyak ya. Misalnya kayak sekolah inklusif yang pastinya menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus, atau program pendidikan multikultural yang mengajarkan toleransi. Pastinya juga ada teknologi yang bisa dimanfaatkan seperti aplikasi pembelajaran untuk siswa tunanetra, yang pastinya intinya semua hal itu memiliki punya kesempatan yang sama untuk belajar, karena mereka memiliki hak di situ. Ya, semoga dengan kondisi yang sekarang ya,
yang mungkin miris dalam pendidikannya. Kita bisa berharap semoga Indonesia bisa maju untuk tahun-tahun ke depannya. Ya mungkin sekian dari saya terkait dengan seluruh rangkaian soal terkait dengan seluruh jawaban dari soal ujian tengah semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.